terkait yang pertama tenaga nakes yang belum terbayarkan di anggaran 2024 memang tersedia dari bulan Oktober, November, dan Desember 3 bulan. Anggaran itu sebetulnya sudah ada di tahun 2024, tapi dialihkan untuk kegiatan yang lain sehingga menjadi utang 2025 untuk nakes. Nah itu sekitar kalau tidak salah 2,5 M lagi utang tenaga nakes di tahun 2024 bulan Oktober sampai Desember. Nanti akan di APBD perubahan karena memang anggarannya ada, insya Allah dibayarkan di perubahan nanti. Kemudian terkait dengan tes P3K tahap 2. Tes P3K tahap 2 setelah saya koordinasi dengan BKN untuk pelaksanaan tes tidak masalah. Kapanpun BKN akan melayani tes P3K tahap 2. Asalkan Pemda sudah selesai untuk mengaudit siapa-siapa yang bakal diumumkan di peserta yang lulus administrasi, karena inspektorat masih mengkaji beberapa orang yang benar-benar secara administrasi mencurigakan. Kalau data saya sudah ada, mungkin Pak Inspektur nanti akan lebih lengkap lagi. Yang jelas hampir sekitar 70% P3K tahap 2 ini menurut administrasi terdapat kejanggalan. Kalau emang nanti ini tersistem, terstruktur, dan masif, ini sangat luar biasa. Kenapa bisa terjadi lulus administrasi yang sudah terstruktur? Mungkin di tingkat OPD mengarahkan di tingkat puskes atau SD. Ini sudah terstruktur sekali ini. Bagaimana administrasi itu dibikin demikian rupa sehingga P3K tahap 2 ini seolah-olah sudah benar-benar mengabdi atau melaksanakan kegiatan 2 tahun. Padahal banyak sekali secara administrasi, banyak permainan ada di Dapodik. Saya punya data Dapodik. Dapodik ini diupdate terus seolah-olah sudah 2 tahun. Kemudian kenapa guru, logikanya dia sudah selesai di tahap 1, kenapa dia muncul di tahap 2? Kemudian terkait administrasi, memang sebagai masyarakat kadang-kadang yang honor itu hanya 2, secara pembayaran hanya 2 orang, tapi yang bekerja 5 orang. Maka yang tercatat sebenarnya hanya 2, sedangkan yang bekerja 5. Ya, ini mungkin masih menjadi pertimbangan bagaimana secara administrasi kita bisa lakukan. Ya, untuk pelaksanaan tidak usah khawatir, karena pelaksanaan ini akan diakomodir dan tidak menjadi masalah setelah kita mengokekan siapa-siapa yang berhak mengikuti tes. Siapa-siapanya nanti Pak Inspektur atau BKN ini meminta, misalnya si A, kenapa di DIS? Kita harus memberi jawaban. Si B, kenapa tidak dilakukan? Kita harus memberi jawaban. Dan inilah yang data-data yang kita siapkan untuk dilaporkan ke BKN. Kenapa si A, si B ini digugurkan secara administrasi? Alasan-alasan inilah yang sedang dibikin inspektur agar kita terbuka. Kalau itu sudah semua, insya Allah akan diumumkan. Silahkan nanti setelah diumumkan, yang keberatan silahkan sanggah, silahkan lain-lain. Karena ini terkait dengan anggaran daerah. Anggaran daerah Kabupaten Seluma ini sangat-sangat memprihatinkan lah, karena sudah luar biasa. 900 orang, kalau misalnya itu golongan ya 2 juta aja kita pukul rata. Belum TPP-nya, belum P3K tahap 1. Ketika sudah tahun kedua itu akan menjadi beban penggajiannya, beban Kabupaten Seluma. Inilah yang kita pertimbangkan tentang keuangan daerah. Kalau kita ini laksanakan, kita masih berkutat-kutat dengan ini, maka keuangan Seluma ini amat sangat tidak sehat dan luar biasa. Karena anggaran belanja rutin sudah mencapai 65% dari anggaran APBD yang ada. Maka dari itu tolong dimengerti bahwa Seluma ini memang sedang defisit. Kemudian kita harus mengelola keuangan ini dengan bijak, dengan rapi, walaupun ini misalnya tidak populis di kalangan masyarakat, tapi demi Kabupaten Seluma, kebijakan ini akan saya ambil sebagai bentuk
kepedulian Bupati untuk masyarakat pembangunan di Seluma ini. Jangan sampai kita banyak pegawai tetapi kita tidak bisa membangun.